Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan malam ini masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, hingga kita masih bisa berkesempatan untuk mentadaburi Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini, insya Allah kita akan membahas surat Al-Qalam, bagian yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu wa afdhalut taslimi ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya mohon maaf, apakah suaranya jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang kembali menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ini, majelis yang membahas ayat-ayat Al-Quran, agar kita betul-betul memahami, benar-benar memahami apa yang kita baca, yaitu ayat suci Al-Quran yang merupakan pedoman kita. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam agar mensyukuri nikmatul Quran. Dan nikmat Quran ialah dengan difahami, dipelajari, ditadabburi, dan diamalkan, dan disampaikan, didakwahkan. Kita sudah terus berjalan mulai dari surat An-Nas dari belakang ya, terus naik selesai alhamdulillah juz amma, kemudian kita sekarang sudah sampai di juz 29 pada surat yang kedua dari juz ini, yaitu surat Nun atau surat Al-Qalam. Surat ini ada dua nama yang masyhur disebutkan oleh para ulama, bisa disebut dengan suratul Qalam atau surat Nun. Dua nama itu yang masyhur di kalangan ahli ilmu. Kemudian surat ini tergolong surat Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan juga surat yang turun di awal-awal Nabi berdakwah di Makkah. Jadi benar-benar ini surat yang menggambarkan bagaimana situasi dakwah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya, merespon nabinya dengan berbagai persoalan yang dihadapi Rasulullah SAW ketika itu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya suratul Qalam adalah surat yang datang dalam rangka untuk menenangkan Rasulullah SAW, menghibur Rasulullah SAW dari berbagai cobaan yang beliau terima. Karena memang dakwah di Makkah awal-awal dulu itu memang berat sekali bagi Nabi dan para sahabat. Kita tahu nanti di penjelasan ayat-ayatnya apa saja yang terjadi kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Kemudian kita baca dulu ya. Dibagi menjadi beberapa bagian mungkin pembahasan surat Al-Qalam ini karena juga lumayan panjang. Bagian yang pertama kita fokuskan di ayat pertama 1, 2, dan 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. Silakan, ada yang mau baca? 7 ayat. 7 ayat. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan yang mau baca. Nanya bahasa. Rizky. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Meskipun putus-putus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nun dan demi qalam, pena dan apa yang ia tulis, dan tidaklah engkau wahai Muhammad berkat nikmat dari Tuhanmu adalah orang yang gila, dan engkau bukanlah orang yang gila berkat nikmat dari Tuhanmu, dan sesungguhnya bagimu pahala yang tidak terputus, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kemudian, maka engkau akan melihat dan mereka pun akan menyaksikan yang mana di antara kalian yang diazab atau yang benar gila. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, a'lamu, paling tahu, biman dhalla, siapa saja yang tersesat, an sabilihi, dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia juga maha mengetahui siapa yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik. Geser ke atas lagi. Ya. Surat ini dibuka dengan huruf, bukan kata apalagi kalimat. Surat ini dibuka dengan huruf, dan hurufnya tunggal, nun saja. Apa maknanya? Beberapa surat dalam Al-Quran memang dimulai dengan beberapa huruf. Kadang satu huruf, seperti surat Al-Qalam ini, nun, kadang dua huruf, Hamim, atau surat Toha, Toha, kadang dibuka dengan tiga huruf, Alif Lam Mim atau Alif Lam Ra, atau lebih daripada itu, Hamim Ain Sin Qaf, dan lain sebagainya. Di sini ulama banyak sekali pendapat yang menyatakan maksud daripada huruf-huruf yang terpotong ini ialah ini, dan ini. Sebagian menampilkan riwayat, sebagian lagi menampilkan dalil yang lain. Namun yang menjadi kesepakatan mereka seluruh mufassir itu ketika menjelaskan makna huruf-huruf yang terpotong dalam Al-Quran di awal surat, mereka mengatakan bahwasanya Allahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang mengetahui hakikat maksud dari pencantuman huruf-huruf itu dalam Al-Quran. Cuman beberapa ulama ketika menafsirkan atau mengungkapkan makna nun itu, mereka berijtihad, bahkan menampilkan beberapa riwayat. Seperti Imam Al-Qurtubi cukup intensif ketika membahas apa makna nun di sini. Sebagian dia cantumkan riwayat bahwasanya nun maknanya ialah makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang berada di bawah langit bumi yang ketujuh, yang Allah ciptakan untuk berada di bawah bumi, ya. Itu makna nun, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penciptaan qalam atau pena. Intinya nun adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Cuman ala kulli hal, qaul yang banyak dipegang oleh para mufassir dan mereka mencukupkan dengan itu, nun bermakna atau huruf-huruf yang lain yang sejenisnya yang membuka surat-surat dalam Quran bermakna adalah Allahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu hakikatnya, dan kita cukupkan di situ. Namun ada sebagian hikmah yang dituliskan oleh para ulama, di antaranya
salah satu itu hikmah kenapa Allah memulai dalam beberapa surat itu dengan huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpotong seperti nun, alif, lam, mim, ha, mim dan lain sebagainya tadi kita sebutkan, itu dalam rangka menjelaskan kepada orang Arab Quraisy yang mereka itu orang yang fasih berbahasa Arab, dan sekaligus tantangan kepada mereka bahwasanya Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf yang mereka kenal. Al-Qur'an diturunkan Allah dengan berbahasa Arab, yang bahasa Arab itu memiliki komponen-komponen yaitu huruf-huruf yang ma'ruf atau yang maklum, yang sudah dikenal oleh bangsa Arab. Ya, sehingga ini menguatkan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Quran ini kalaulah kalian mampu untuk mendatangkannya, datangkanlah. Karena Quran dari bahasa kalian, Quran itu datang dari bahasa Arab, dan kalian ini orang yang hebat katanya fasih berbahasa Arab, mendatangkanlah yang semisalnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Jika kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad itu, maka datangkanlah surat dan atau semisalnya. Ya. Jadi nun salah satu hikmah yang masyhur disebut kepada para ulama ialah sebagai tantangan pada orang-orang kafir bahwasanya Al-Qur'an ini turun dengan bahasa Arab yang jelas, yang komponennya terdiri dari huruf-huruf yang dikenal luas oleh mereka sendiri, dan datangkanlah alat yang semisalnya kalau mereka mengatakan ini adalah karya sastra atau ini adalah akal-akalan atau buatan Muhammad SAW. Baik, lanjutkan dengan wal qalam wa ma yasturun. Kebiasaan surat Al-Makkiyah atau surat pendek atau surat yang ada di juz amma atau surat-surat yang turun di Makkah atau sebelum hijrah, itu biasanya surat dimulai dengan beberapa sumpah, ya enggak? Wal laili idza saja wad duha, ya kan? Was sama'i wat tariq, was sama'i zatil buruj, apalagi wal adiyat dhabha dan lain sebagainya. Surat ini juga dibuka dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Dan pada surat ini Allah bersumpah dengan makhluk yang bernama qalam. Apa itu qalam? Qalam adalah satu alat untuk menulis, alatul kitabah, alat untuk menulis. Dan qalam di sini, apa yang dimaksud dengan qalam di sini? Pena di sini apa yang dimaksud? Nah, makanya ulama di sini menjelaskan, qalam di sini, alif lam di sini bermakna adalah lam al-jins atau jenisnya. Jadi demi qalam tersebut, artinya qalam yang benar-benar sebuah benda. Persoalannya qalam yang mana? Maka di situ ada beberapa kemungkinan. Al-qalam yang dimaksud ialah al-qalam yang ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan, termasuk benda atau makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk yang banyak, kemudian Allah sebelumnya menciptakan makhluk yang bernama qalam. Kemudian Allah perintahkan qalam tersebut untuk menulis. Maka qalam tersebut bertanya, apa yang ditulis ya Rabb? Tuhanku, apa yang aku tulis? Tuliskan seluruhnya. Mengenai takdir, mengenai qadanya Allah Subhanahu wa taala, mengenai seluruh hal dalam semesta ini, tulis semua. Maka qalam pun menulis semuanya. Atau qalam di sini bermakna qalamul malaikah. Jadi qalam yang pertama ya, qalam induk ya, qalam yang Allah ciptakan pertama kali makhluknya itu qalam. Kemudian Allah ciptakan nun, kemudian Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit dan lain sebagainya. Jadi makhluk-makhluk yang pertama yang Allah ciptakan itu adalah qalam. Atau qalam di sini bermakna dua, qalamul malaikah, atau alat yang digunakan oleh malaikat untuk menyalin wahyu Allah dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz atau dari nun tadi. Nah, lupa saya. Jadi nun, salah satu tafsirannya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ialah tadi apa? Suatu makhluk Allah yang berada di lapisan ketujuh bumi. Nun yang kedua artinya ialah lauhun minan nur. Lauhun minan nur, atau papan yang terbuat dari cahaya yang di situ ada wahyu Allah yang ditulis, diambil oleh para malaikat
ilmunya atau informasinya di situ melalui qalam ini. Ini tafsiran qalam yang pertama di qalam ciptaan Allah yang pertama yang menulis seluruh takdir atau seluruh keadaan catatan seluruh makhluk. Qalam yang kedua bermakna qalamul malaikah yang mengambil wahyu atau informasi dari lauhil mahfuz atau nun yang kita sebutkan tadi. Agak ribet ya bahasanya, bolak-balik. Ya. Kemudian al-qalam yang ketiga adalah pulpen atau pena apa saja yang telah Allah ciptakan untuk manusia yang ada di muka bumi. Artinya pena atau pulpen yang ma'ruf yang digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas menulis, mencatat, meneliti, mendata dan lain seluruhnya. Ya. Jadi al-qalam di sini makna yang ketiga adalah pulpen atau pena yang digunakan oleh anak Adam atau manusia dalam rangka mencatat, mengikat ilmu, mendata, meneliti dan lain sebagainya. Baik. Kalau kita ambil tafsiran ini, berarti Allah Subhanahu wa taala memperhatikan urusan ini, urusan bagaimana peran daripada hal-hal yang menjadi sebab berkembangnya ilmu, informasi dan lain sebagainya. Ya. Kalau sebelumnya kita belajar surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada isyarat bahwasanya pentingnya aktivitas membaca dalam rangka membaca ayat-ayat Allah atau membaca apapun gitu kan. Kalau di surat Al-Qalam pentingnya proses belajar yang lain yaitu menulis. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak ya beberapa perintah Allah atau beberapa isyarat yang menunjukkan pentingnya kita menggali ilmu pengetahuan dengan wasilah dijadikan alat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala atau perintah secara langsung. Ya. Baik itu membaca seperti surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau menulis dengan firman Allah Subhanahu wa taala wal qalami wama yasturun, dan demi pulpen dan apa yang ia tulis. Nah, memang secara umum Islam mengajarkan atau menyeru umatnya agar belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, meneliti, dan segala aktivitasnya disebutkan di dalam Al-Quran. Aktivitas untuk menuntut ilmu, motivasi untuk menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat derajat orang yang beriman satu derajat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Bahkan Allah suruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian Allah bersumpah wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena dan apa yang ia tulis. Ya, berarti di situ sumpah ini menunjukkan ketinggian dan pentingnya hal tersebut yang harus kita perhatikan ya. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu berarti harus diperhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertanya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Afala yanzuruna ilal ibil. Apakah mereka tidak berfikir? Jadi banyak sekali ya ayat dalam Al-Quran itu yang memerintahkan kita secara tidak langsung untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu pengetahuan dan mengembangkannya. Ya. Jadi ada beberapa cara tuh dalam Al-Quran, cara untuk belajar ada beberapa cara itu. Teknik belajar dalam Al-Quran ada setidaknya yang kita temukan ada 5 itu. Pertama tadi membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian menulis wal qalami wama yasturun, kemudian bertanya is'alu ahla dzikri fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah pada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Yang ketiga berfikir. Berfikir, memperhatikan, menyelidiki ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berfikir itu juga salah satu wasilah untuk mendapatkan ilmu. Kemudian apa lagi? Berempat yang kelima adalah
dengan bertakwa. Allah Ta'ala firman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah ajarkan ilmu. Jadi ada ilmu yang bisa diraih dengan cara proses belajar, membaca, menulis, meneliti, berpikir, dan ada ilmu yang diperoleh dari sebab ketakwaan seseorang. Bahkan orang yang bertakwa itu dia pelajari satu ilmu, dia amalkan, Allah tambahkan ilmu yang tidak dia ketahui dari yang sebelumnya. Ya. Kemudian wama yasturun wama yaktubun, dan apa yang ditulis oleh pena tersebut. Ya. Apa yang ditulis oleh pena tersebut? Kembali lagi ke makna pena yang di awal tadi. Apakah pena yang dimaksud adalah pena ya makhluk Allah yang pertama tadi, yaitu semua catatan tentang atau blueprint kehidupan ini seluruhnya. Ya. Tulisan tentang seluruh alam semesta ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penciptaan seluruhnya, itu termuat dari kata ma, apa saja yang dituliskan oleh pulpen tersebut atau pena tersebut. Wal qalami wa ma yasturun, kalau kita pahami qalam tadi ialah penanya para malaikat, berarti apa yang ditulis dari wahyu yang disampaikan oleh para malaikat. Ya. Kemudian kalau kita pahami al-qalam bermakna pena yang digunakan dalam peradaban manusia, berarti bermakna apapun yang ditulis oleh manusia tersebut dari ilmu, hikmah, dan lain sebagainya. Kekayaan intelektual. Baik. Kemudian jawab sumpahnya apa setelah Allah bersumpah dengan apa? Pena dan apa yang ia tulis. Ini kan sumpah nih. Jawabnya apa? Intinya apa? Setelah sumpah ada dong isi sumpahnya apa? Isi sumpahnya ialah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini pesan daripada sumpah. Jadi kalau orang Arab kebiasaannya kalau ingin menyatakan sesuatu yang penting itu biasanya diawali dengan sumpah. Sumpah itu berbagai macam. Kalau kita sebagai muslim kita bersumpah tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan harus dengan nama Allah dan apa yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, atau demi Tuhan Ka'bah, atau demi Tuhannya Nabi Muhammad SAW, demi, intinya bersumpah hanya boleh merujuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kemudian ada isinya kan. Isi dari sumpah itu ialah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan engkau bukanlah wahai Muhammad orang yang gila sebab nikmat dari Tuhanmu. Kenapa tiba-tiba ada ayat seperti ini? Pasti ada latar belakangnya kan. Allah nafikan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan gila. Bukan orang yang gila. Pasti ada sebab yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Apa yang melatar belakangi? Apa yang melatar belakangi? Yaitu tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu orang gila. Sebenarnya ini lebih tepat bukan tuduhan kalau menurut saya, tapi lebih tepat ada frustasi. Ya, bukan tuduhan, tapi frustasi. Karena sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai orang yang pandai bahasa Arab atau ahli sastra Arab, penyair. Awalnya Nabi Muhammad itu berdakwah membacakan Quran, saking indahnya Quran mereka sebut, oh Muhammad itu syair. Nabi Muhammad itu orang yang suka bersyair, ahli bahasa gitu kan. Kemudian mereka panggil itu orang yang paling hebat bahasa Arab di seluruh seantero Jazirah Arab lah. Seantero, ya. Jarang dipakai kata-kata itu ya, seantero. Ya, seluruh orang Arab dipanggil yang ahli bahasa, kemudian diceklah, benar nggak ini syair? Tadi diperdengarkan Al-Quran, orang yang ahli bahasa tadi itu, ahli syair, mengatakan ini bukan syair, ini bukan buatan manusia, dia nyerah. Ya. Nah, itu kalau udah ahlinya ngomong, ya udah, orang Arab nggak akan lagi nuduh Nabi Muhammad itu syair, penyair gitu kan, ahli puisi gitu kan. Kemudian udah selesai dengan tuduhan pensyair, gak terbukti karena sudah divalidasi sama ahlinya. Kemudian apalagi mereka menuduh Nabi itu sebagai ahli sihir, ya, karena
ketika Quran dibaca, orang-orang kok pada terdiam, kemudian dia tiba-tiba orang-orang tersebut masuk Islam, berubah pikirannya, kemudian berubah sikapnya, kok jadi berubah 180 derajat, tadinya begini jadi begini, gitu kan, tercerahkan. Loh, ini bukan, ini kok bisa merubah orang kan dengan membaca Quran, mendengarkan Quran ini? Wah, ini sihir ini. Kalau ini bukan syair, berarti ini sihir. Orang Arab manggil, orang Arab Quraisy manggil itu lagi, divalidasi lagi tuh. Dipanggil lagi orang yang paling jago sihir di seantero Arab itu. Setelah dibacakan Al-Quran, ternyata bukan sihir. Orang sihir pun mengatakan ini bukan sihir. Ini bukan perkataan manusia lagi katanya. Bayangkan, tuduhan pertama syair sudah dibantah sama ahlinya, kemudian tuduhan sebagai penyihir atau sahir itu juga dibantah sama ahlinya. Akhirnya mereka frustasi, nuduh apa lagi nih Bu Muhammad ini? Habis tuduhannya, akhirnya yang paling gampang itu ngomong gila. Gila, Majnun. Gila ini. Udah stres ini, gila. Jadi nuduh gila itu karena frustasi sebetulnya ya. Atau boleh jadi memang celaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Gila. Atau gila ini disebabkan karena profesinya Nabi. Apa profesi? Kenabian Rasulullah itu, nubuatnya. Disebut gila karena Nabi itu ngomongnya tuh visioner gitu. Jauh out of the box-nya orang Arab di zaman itu gitu. Nabi disebut gila karena pola pikir Rasul atau cita-cita Rasul atau yang dikabarkan oleh Rasulullah itu di luar nalarnya orang Arab ketika itu. Nah, emang jahiliyah ketinggalan. Afwan, minta izin sebentar minum. Jadi Nabi disebut gila itu karena Nabi itu visioner. Nabi itu di luar ya kemampuan beliau itu menyampaikan berita-berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala, itu menyebabkan orang Arab nggak habis pikir. Kok bisa sih ngomong begitu misalnya Nabi akan mengatakan bangsa Arab akan menguasai dunia, nah, misalnya gitu. Atau Nabi mengatakan bangsa Persia, bangsa Romawi akan tunduk dalam Islam. Itu gimana itu? Mendengar kayak gitu orang Arab, ya elah Muhammad, gitu kali ya. Kita ini bangsa apa dibandingkan Persia, dibandingkan Romawi gitu. Kan sering Anda bilang bahwasanya membandingkan kota Mekah ya dan Madinah digabung dengan Persia dengan Romawi itu ibarat Timor Leste versus Rusia ditambah sama Amerika lah gitu. Timor Leste akan mengalahkan Rusia dan Amerika dan Tiongkok. Gimana orang-orang, tanggapan orang kalau ada orang ngomong begitu? Gila ini. Kita aja masih di bawah pendapatannya masih rendah ya, di bawah garis kemiskinan dan lain sebagainya. Ngerasa wilayahnya kecil, sumber daya alam, sumber daya manusia gitu kan terbatas. Di kalkulasi nggak masuk hitungannya gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang yang gila. Ya, karena Rasulullah SAW menyampaikan bukan dari akal beliau atau pengetahuan beliau, tapi beliau menyampaikan wahyu dari Allah yang Maha mengetahui nanti jauh di masa akan datang, di masa depan. Baik. Wa anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi di sini manafiyah, ma yang menafikan bahwasanya Rasulullah itu tertimpa penyakit gila. Ya. Jadi kalau ada kalau kita aktualisasikan di zaman sekarang, kalau ada orang mengatakan orang yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ajaran Islam itu orang yang tidak berakal, itu kita sudah ada pendahulu kita, sudah ada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gila ya, kamu kerja keluar di tempat itu padahal gajinya gede. Ya gimana saya nggak keluar, saya sholat Jumat nggak bisa, gitu kan? Wah, itu udah disebut gila tuh. Atau jilbab saya dilarang itu nggak bisa nutup aurat, gitu kan? Nggak boleh ini, nggak boleh sholat, gitu. Gila kamu ya, kerja di tempat gitu, keluar gajinya gede, orang susah nyari kerja sekarang, gitu. Nah itu udah mulai mirip dengan Nabi tuh. Kok disebut gila begitu? Ya, karena mendahulukan perintah Allah di atas logika manusia yang kadang tertutup oleh kepentingan dan lain sebagainya. Padahal dia yang gila sebenarnya.
Nah, gila dia lebih memilih keuntungan yang sedikit dibandingkan ridha, dibandingkan azab neraka yang selama-lamanya gitu kan. Jadi dia memiliki nikmatan 5 menit, dia memilih sengsara seumur hidup. Nah, itu lebih gila lagi sebenarnya kan. Jadi orang yang paling cerdas sebetulnya orang yang mengikuti aturan, orang yang mengikuti panduan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling cerdas. Nah, baik. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Ma anta bimajnun. Aslinya begitu, bi ni'mati rabbika. Tapi dikedepankan musnad ilaihnya bi ni'mati rabbika, sebab daripada Tuhanmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan daripada anugerah dan nikmat, haruslah dikedepankan syukur dan tahmid kepada Allah dulu. Nisbatkan segala kebaikan yang kita peroleh itu kepada Allah terlebih dahulu. Ini adab ya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak gila nih, alhamdulillah kita akalnya sehat semua kan? Ada yang ODGJ enggak? Iya kali gitu kan. Astagfirullah. Ya, itu kita harus nisbatkan itu nikmat dari Allah, itu yang pertama. Atau kita jangan hanya gila saja, aktualisasikan dengan nikmat yang lain. Misalnya kita tidak lumpuh misalnya, atau kita tidak buta misalnya, atau tidak peka, atau tidak tuli, atau tidak lapar misalnya, atau hal yang sepele. Nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini bi ni'mati rabbika ya Allah. Ini sebab nikmat karunia darimu, rahmat darimu ya Allah. Nah, kalau ada keburukan yang kita dapatkan, itu salahkan diri sendiri, jangan nisbatkan kepada Allah. Nah, seperti surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jadi definisi jalan yang lurus itu bukan tokoh-tokoh hebat dulu disebutkan. Nah, para nabi, syuhada, salihin, sadiqin, bukan. Tapi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kedepankan dulu syukur sebelum kita menyebutkan nikmat tersebut. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi memiliki akal yang sehat, tidak ada konsletnya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di akal sehat itu nikmat dari Allah, ya. Itu nikmat dari Allah, meskipun kadang akal sehat itu memang nikmat dari Allah, meskipun kadang pahit sebab kita harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak memilikinya. Ini yang baca di meme kalau nggak salah, zaman-zaman pilpres dulu, salam akal sehat, ya, Rocky Gerung. Ya, akal sehat itu anugerah. Ya. Kemudian tentu ini tasliyah atau hiburan dari Allah kepada nabinya dari macam-macam tuduhan yang dituduh oleh orang-orang kafir. Puncaknya Nabi itu dituduh sebagai gila. Sebelumnya ada syair, sahir, penyair, tukang sihir, gila akhirnya. Kemudian dibantah oleh Allah, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya ya, yang membela itu adalah Allah Jalla Jalaluhu langsung. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan da'i ilallah. Keistimewaan para da'i, terutama Nabi Muhammad SAW, problematika yang beliau hadapi berkaitan dengan dakwah itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelaannya enggak tanggung-tanggung. Yang pertama, menafikan sifat buruk. Menafikan sifat buruk itu bentuk pembelaan tuh. Ya, misalnya kita dituduh begini ya, difitnah, dituduh segala macam, maka harus ada bentuk pembelaan pertama yang mendasar itu menafikan itu dulu. Ya enggak? Kita luruskan itu salah. Nah, kemudian apa lagi? Bentuk pembelaan Allah yang kedua adalah wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wahai Muhammad, bagimu adalah pahala. Ajron ini bentuknya mufrad kan? Ajrun ya. Ajrun ini mufrad enggak? Mufrad kan? Bentuk mufrad itu biasanya mengandung makna banyak atau besar sekali. Wa innaka la ajran ghairan mam. Tapi kalau bentuk jamak biasanya cenderung maknanya sedikit. Ya. Cenderung maknanya adalah
sedikit. Wa innaka la ajran, dan bagi engkau adalah pahala yang besar, Pahala. yang mana pahala tersebut sifatnya adalah ghaira mamnun. Apa itu mamnun? Dari kata alman. Maknanya 3, ghairu maqtu, pahalanya itu tidak pernah terputus. Mamnun maknanya, ghairu mamnun maknanya yang kedua adalah ghairu manqus, tidak berkurang. Kemudian ghairu mahsub, tidak bisa dihitung. Ya. Ada di surat apa lagi? Mamnun itu. Surat apa? Surat itu. Atin. Ayatin. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Innahu Ghairu mamnun. Jadi mamnun maknanya 3. Yang pertama ghairu maqtu, yang kedua adalah ghairu manqus, yang ketiga adalah ghairu mahsub. Tidak terputus, tidak berkurang, dan tidak pula tidak terhitung banyak. Jadi yang namanya sesuatu pemberian itu kadang terhenti, ya enggak? Nama ajrun itu kan pahala atau balasan dari sebuah perbuatan, namanya ajr. Ujroh, ya, balasan. Namanya sebuah kebaikan biasanya terputus nggak? Gaji misalnya, gaji itu nyambung terus atau ada yang terputus nggak? Ada yang terputus, misalnya cuti, udah, maksudnya sakit, kecelakaan, meninggal, putus dong gajinya. Terus, kemudian mankus, berkurang, bisa berkurang nggak sesuatu yang diberikan tuh? Bisa, misalnya cuti, gaji pokok aja kan, remunerasinya nggak turun misalnya, atau tunjangan-tunjangannya nggak turun, itu namanya mankus. Kemudian mahsub, gaji itu biasanya ada hitungannya kan? Kalau Rasulullah SAW nggak ada hitungannya lagi. Secara logikanya kok bisa begitu? Kenapa? Secara logikanya kok bisa begitu? Apa rahasia atau hikmah di balik Allah Ta'ala firman, wa innaka la ajran ghairu mamnun, berkaitan dengan dakwah tadi. Kan Nabi dakwah nih, kemudian dicela sama orang. Nabi ngajarin Quran, dicela sama orang. Muhammad itu syair, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang kibul gitu kan, atau tukang gila, orang gila gitu kan. Apa maksudnya? Wa innaka la ajrun ghairu mamnun, apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Nah, sungguhnya pahala engkau Muhammad itu ghair mamnun, tidak terputus, tidak bergoyang selama-lamanya, tidak berkurang. Apa hubungannya? Seolah Allah bilang begini, maka dari itu jangan berhenti wahai Muhammad di dalam berdakwah, karena sudah pasti pahala yang menunggumu di depan itu luar biasa besar. Nah, logikanya kenapa pahala Nabi itu tidak terputus, tidak berkurang, dan tidak bisa dihitung? Biar mamnun itu kenapa? Coba. Ayo diskusi. Karena Rasulullah SAW sebagai peletak dakwah. Ya. Jadi kalau dakwah ini unik nih. Salah satu-satunya amal yang mengalirkan pahalanya selama orang yang diajak dakwah itu melakukan hal yang sama, itu hanyalah ibadah dakwah. Kalau sholat, orang sholat sendiri, itu pahalanya buat dia sendiri. Kecuali dia niatkan orang lain gitu kan. Itu pun bukan sholat ya. Ibadah sedekah misalnya. Untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dakwah ini amalan yang unik. Sebaik-baik amalan karena dia ada memiliki rantai dan riwayatnya. Kalau kita ngajak orang lain dalam kebaikan, orang itu berbuat, maka pahalanya juga transfer, terkopi ke kita tanpa mengurangi pahala dia. Kalau dia pun ngajak orang, seperti ada kakinya gitu kan, ada cabangnya itu kan, ada yang ikut MLM, ada yang korban MLM sih. Ada yang korban MLM sih, MLM. Ya, agak susah ngomong karena sariawan. MLM. Ada korban. Nah, seperti itulah. Jadi setiap orang berbuat kebaikan, maka semuanya mengalir kepada orang yang mengajak tadi. Kira-kira amal jariah. Ya. Kira-kira Islam kita hari ini ngalir nggak pada Rasulullah SAW? Ngalir. Setiap orang yang menjadi Muslim, setiap orang yang beramal Islamnya, imannya, ihsannya, maka seluruhnya mengalir kepada Rasulullah SAW karena beliau yang memulai dakwah ini. Ya.
Dan orang yang aktif berdakwah setelah Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Orang yang tidak mikir sedetik pun masuk Islam itu cuma Abu Bakar Siddiq. Dan hari dia masuk Islam, hari di mana Abu Bakar masuk Islam itu dia mengajak 8 orang. 8 orang itu akhirnya mengajak yang lain juga masuk Islam. Itulah sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Makanya kata ulama tidak ada pahala yang bisa pahala Abu Bakar Siddiq. Jika seluruh manusia ini dikumpulin pahalanya dibandingkan sama Abu Bakar Siddiq, maka tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar. Situ baru Abu Bakar, gimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak Abu Bakar. Nah, jadi logikanya wajar kalau disebut wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya, jadi jelas. Jadi pertama bentuk penghiburan Allah atau tasliyah Allah pada Rasulullah menafikan keburukan yang disematkan kepada beliau. Yang kedua dijanjikan pahala yang luar biasa besar. Jangan berhenti berdakwah sebab pahalanya akan mengalir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Baik. Justru kalau berhenti beliau hanya karena ujaran tuduhan fitnahan orang lain, justru berhenti di situ dakwah. Enggak sampai kepada yang dimaksud. Kemudian wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Di atas akhlak yang agung ya. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad. Nah, dari tadi itu Allah ngomong ke Nabi itu benar-benar fokus ya. Maksudnya Allah memakai khitab tunggal kan? Ma anta wahai Muhammad, ma anta Muhammad bi ni'mati rabbika anta. Anta itu kan atau kahfi itu kan anta maknanya kan lawan bicara tunggal. Wa inna laka lagi nih. Kemudian ayat yang keempat juga Sinyalnya nih. Ustaz, tes. masih mute. Ya. Dah. Ya, sampai mana tadi? Lupa. Mohon maaf sinyalnya lagi. Wa innaka la ala. Hah? Sampai mana tadi bicara? Oh ya. Jadi Allah memanggil Rasulullah SAW benar-benar secara khusus di sini dengan khitab muzakkar mukhatab tunggal ya, anta. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Baik, ini bentuk hiburan atau tasliyah yang ketiga. Pertama tadi menafikan sifat buruk yang dituduhkan. Yang kedua menjanjikan pahala yang besar. Yang ketiga ialah memberikan pujian atau input yang positif ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Baik. Apa kaitannya dengan munasabahnya dengan ahwal atau keadaan Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah? Apa kaitannya? Ayo diskusi lagi. Apa kaitannya dengan aktivitas dakwah Rasulullah SAW? Mungkin cobaan yang diterima, yang dirasakan Rasulullah itu dirasakan terlalu berat, jadi sampai Allah menghiburnya. Ya, boleh lah. Ada yang lebih ini lagi? Lebih menukik lagi? Menukik. Saya Didi, biar lebih menukik. Saya Didi. Betul. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat penyayang pada umatnya, dan beliau itu lebih senang mengintrospeksi diri ya, mengevaluasi diri ketika umatnya itu menolak beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum mu'minina raufur rahim. Ini telah datang kepada kalian seorang rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya problematika dan permasalahan kalian. Harisun 'alaikum, bersemangat demi kebaikan kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian Nabi Muhammad itu orangnya sangat rahim, sangat penyayang kepada umatnya. Jadi ketika dakwah beliau itu ditolak, beliau sangat sedih.
ketika orang tidak mendapatkan hidayah, beliau sangat sedih. Beliau itu sangat-sangat ingin umatnya ini kita selamat dunia dan akhirat. Jadi ketika orang-orang kafir itu tidak menerima dakwah beliau, bahkan dari kalangan keluarga beliau sendiri, bahkan bukan hanya menolak, tapi juga menfitnah, menuduh, melabel beliau dengan tuduhan yang buruk, orang gila lah, penyair yang kita sebutkan tadi, maka beliau mulai mengintrospeksi diri beliau. Apakah beliau ini ada yang kurang nggak dari sayanya? Gitu. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah makhluk yang sempurna. Tapi ketika ini tugas dakwah ini kok responnya jelek, gitu kan? Tapi Rasulullah SAW itu yang kesibukan beliau bukan melihat keburukan orang lain, tapi adalah melihat kekurangan yang mungkin ada pada diri beliau. Jadi sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW di awal wahyu, ketika awal-awal turun wahyu pada beliau di Gua Hira, turun ayat Al-Quran, malaikat Jibril menampakkan dirinya dan turun wahyu-wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1-5. Kemudian Nabi balik ke rumah, beliau meminta istrinya, zammiluni, selimutkanlah aku, karena Rasulullah ketakutan ketika itu. Kemudian Nabi berkata apa? Khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, sungguhnya aku takut akan keselamatan diriku ini. Maka apa kata seorang istri yang solehah ketika mendapati suaminya dalam keadaan ketakutan demikian? Wajar karena Rasulullah manusia. Dapati diri beliau ketemu makhluk yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Kemudian Rasul mengatakan khasyitu ala nafsi, saya takut dengan diriku. Apa yang akan menimpaku nih? Ya, awal-awal kenabian dulu. Kemudian apa kata Sayyidah Khadijah? Sesungguhnya Tuhan tidak akan menzalimimu. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau wahai suamiku adalah orang yang senang menyambung silaturahim. Silaturahmi bahasa Indonesianya. Wa tahmilu al-kalla. Kamu suka membawa atau meringankan beban orang lain. Wa tukrimud dhaif. Kamu orang yang senang memuliakan tamu. Kemudian wa tu'inu ala nawaibul al-haq. Kemudian engkau senang, orangnya itu senang dalam memperjuangkan kebenaran. Ya, engkau senang membantu orang lain, engkau senang menyambung silaturahim, engkau senang berbuat kebaikan, menanggung beban orang lain dan lain sebagainya. Maka mustahil Allah itu akan menyia-nyiakanmu atau menzalimi dirimu. Itu Rasulullah SAW mengevaluasi dirinya gitu. Jangan-jangan saya ini kenapa gitu. Khawatir akan diri beliau. Juga demikian wa innaka la'ala khuluqin azim. Mungkin saja ada kekurangan daripada beliau, tapi Allah bantah, sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan bahasa Qur'annya enggak hanya menyebutkan enggak ya Muhammad. Kau enggak gila ya Muhammad. Ya, engkau ini bukan gila seperti yang dituduhkan, bahkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala engkau berada dalam akhlak yang agung. Ya. Bukan hanya kalau akhlak itu kalau dia tidak pakai adjektif, tidak ada sifatnya, berarti dia akhlak yang baik maksudnya. Kan ada juga orang yang tidak berakhlak atau akhlak yang buruk kan? Ya kan? Benar enggak? Ya, tapi kalau akhlak saja tanpa ada adjektif atau kata sifat itu makna positif. Ibaratnya begini, wa innaka la'ala khuluqin hasanin wa azimin. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Nah, di sini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu sudah menghancurkan seluruh hal-hal negatif yang melekat kepada beliau. Ya. Beda kan antara akhlak yang agung dengan gila, jauh itu antara langit dan sumur bor dengan akhlak langit dan bumi gitu. Ya. Jadi jauh sekali yang tadi yang sifat-sifat buruk dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Allah lambungkan Rasulullah SAW dengan pujian yang agung seperti ini. Dan salah satu kata Said Qutb ya dalam tafsir itu Fi Zilalil Quran, salah satu bentuk akhlak agung Rasulullah SAW ialah ketika dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau tidak melambung. Salah satu akhlak terpuji hebatnya akhlak Rasulullah adalah ketika nyata telah Allah puji beliau nyata dalam Al-Quran dengan pujian yang begitu hebat di dalam ayat ini, tapi itu tidak membuat beliau sombong.
Beda sama kita, baru dipuji ketua RT aja bisa nyombong se-RW, ya enggak? Nah, ini yang muji padahal RT itu nggak tahu menahu tentang kita. Mungkin satu sisi kehidupan kita bagus, tapi yang lainnya kan nggak tahu ya. Dan itu cuma makhluk yang lemah, yang dhaif, yang fakir itu kan. Ini Allah sendiri yang muji tapi membuat Rasulullah tidak sombong dan lain sebagainya. Itulah salah satu bentuk akhlak agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dalam Al-Quran pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah mengenai masalah akhlak beliau. Karena biasanya hal-hal yang membuat seseorang dipuji itu banyak kan. Ada pilihan yang biasanya dipuji karena fisik, ya enggak? Wah, ini Mas Rizky ini six pack-nya nih, wah, itu namanya pujian secara fisik. Kemudian ada orang dipuji sebab harta, orang kaya, gitu kan? Keturunan. Kemudian ada orang dipuji karena jabatan, ada dipuji karena nasab. Ya, kemudian nasabnya Nabi, nasabnya Quraisy ya, nasab paling mulia. Kemudian orang kadang dipuji dengan cerdasan, prestasi, enggak. Tapi yang paling berharga menurut Allah dan harus dipuji, menurut Allah yang paling berharga dan harus dipuji ialah mengenai akhlak. Ya. Jadi tolak ukur ya, yang paling dianggap penting dari menurut Allah Subhanahu Wa Taala adalah akhlak. Atau wa innaka la ala khuluqin azim. Khuluq di sini maknanya ialah ad-din atau sirat mustaqim. Wa ala siratin mustaqim. Ya, dan engkau berada adalah di surat Yasin itu, dan engkau termasuk kalangan nabi dan rasul dan berada di jalan yang lurus. Jadi khuluq di sini maknanya agama. Ya, kalau kita tarik lagi memang agama Islam itu tujuannya untuk akhlak. Ya. Finish terakhir atau puncak kebaikan agama seorang itu berada pada akhlak, bukan pada ibadah, bukan pula pada akidah, tetapi pada akhlak. Ya, tetapi pada akhlaknya seseorang. Ya, kita bacakan beberapa hadis yang mungkin berkaitan dengan ini. Bahkan akhlak itu bisa mengalahkan ahli ibadah. Ya. Bisa akhlak yang terpuji itu bisa mengalahkan ahli ibadah. Diriwayatkan dari Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah hadis, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqala min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat yang ditaruh dalam timbangan amal kebaikan daripada akhlak yang agung. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajat sahibil salati wasshaum. Sehingga orang yang memiliki akhlak yang baik telah mengungguli orang yang memiliki salat dan puasa yang banyak. Nah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku duduknya nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sebaliknya orang yang paling tidak disukai oleh Nabi dan orang yang paling jauh duduknya denganku nanti hari kiamat ialah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaikihun. Bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu apa itu sarsarun wal mutasyaddiqun. Fama al-mutafaikihun? Siapa itu al-mutafaikihun? Yaitu al-mutakabbirun, orang yang sombong." Kemudian al-sarsarun tadi apa artinya? Al-sarsarun orang yang ngomong itu asal jemplak, atau orang Betawi. Ngomong itu enggak ada remnya, suka ngomong dan tidak ada remnya. Itu orang yang paling jauh dan paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi kalau bicara tentang akhlak itu ada babnya sendiri ya, tidak mungkin kita bahas di sini. Yang penting kita sebutkan di sini bahwasanya Allah memuji Rasulullah SAW dengan sebutan dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah pakai harf ala di situ. Harf ala itu manfaatnya isti'la, maksudnya beyond atau di atas atau melebihi daripada yang seharusnya. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maknanya akhlaknya Rasulullah SAW itu bukan akhlak baik semata, bukan akhlak yang terpuji semata. Bahkan seluruh akhlak kalau dikumpulkan Rasulullah lebih mulia daripada itu semua, karena Allah memakai kata ala di sini, maksudnya ialah isti'la,
Bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW itu di atas seluruh kebaikan-kebaikan dan apa-apa. Jadi bahasa gampangnya Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang luar biasa, di atas akhlak-akhlak yang terpuji tadi. Ya. Kalau bisa contohkan gampangnya begini. Kalau sukses, ya, menjadi orang sukses itu baik nggak? Akhlak nggak? Baik. Baik. Tapi membuat orang semua manusia untuk sukses itu akhlak terpuji. Itu namanya khuluqin azim. Rasulullah SAW bukan ingin sukses sendiri, tapi ingin sukses seluruh umatnya untuk sukses. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, pemaaf itu sifat yang baik nggak? Baik. Akhlak yang baik. Ya. Tapi beliau itu bisa memaafkan ketika beliau bisa mengalahkan musuhnya. Ingat peristiwa apa? Peristiwa Fathul Makkah. Beliau di situ memaafkan orang-orang Arab Quraisy yang dulu menghinanya, yang mengatakan dia gila, yang membunuhnya dan lain sebagainya, tapi beliau bisa memaafkan di tengah beliau memiliki kesempatan, kekuatan untuk mengalahkan. Ya, itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau perang, Rasulullah itu selalu di depan, nggak pernah di belakang. Kalau jenderal-jenderal sekarang, Allahu alam ya, ada yang di belakang, ada yang nggak terjun, malah pionnya aja yang maju, gitu kan? Kalau Rasulullah SAW kalau perang itu paling depan. Tapi kalau hijrah untuk menyelamatkan umatnya, beliau paling terakhir. Ingat kan Rasulullah hijrahnya paling terakhir beliau kan? Itu akhlak. Itu juga akhlak-akhlak yang menempel dalam keseharian beliau, seperti bagaimana beliau memakai pakaian, bagaimana berumah tangga, bagaimana beliau duduk. Jadi Rasulullah SAW itu tidak akan pernah duduk dengan menjulurkan kaki orang lain. Jadi kaki beliau tidak pernah dijulurkan kepada orang lain meskipun anak kecil. Terus kalau beliau bicara dengan orang lain, tidak pernah hanya kepala saja melengos, tapi membawa badannya juga. Bidang dadanya itu arahkan kepada orang lain tersebut. Terus kalau beliau bersalaman, beliau tidak akan melepaskannya sebelum orang lain semula melepaskan. Terus kalau beliau bermusyawarah, berkeliling duduk, beliau memulai dengan sebelah kanan. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum berada di sebelah kiri beliau dan anak kecil berada di sebelah kanan beliau. Lalu beliau minta izin kepada Abu Bakar Siddiq untuk memutar sebelah kanan kepada anak kecil. Jadi banyak kalau kita bicara tentang akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan benar-benar terkagum-kagum dengan mulianya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pekan depan, insya Allah. Baik, kepada para jamaah semua, mungkin ada yang mau berdiskusi atau bertanya, dipersilakan. Jika malu bertanya langsung, bisa lewat chatting. Terima kasih. Pak Dokter mungkin tanya, Mas Didi. Belum. Kali ini skip aja dulu. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kan sangat begitu penting ya, tolak ukur paling penting bagi Allah ialah akhlak. Nah, kadang kan ya saya lah, kadang ibadah juga, kadang akhlak juga, kadang agak benar. Nah, itu ibadahnya dulu yang benerin atau akhlaknya dulu, Ustaz? Oh, ya. Tentu maksudnya itu yang kita maksudkan tadi, bahwasanya orang yang memiliki akhlak mengalahkan orang-orang yang rajin sholat dan puasa, bukan berarti kita tidak sholat dan tidak puasa. Jadi yang namanya sholat dan puasa tetap dilakukan, terutama yang wajib-wajib terdahulu yang dikerjakan. Jangan rajin puasa sunnah, tapi yang wajib tidak dilakukan. Kan nggak lucu, tiap malam tahajud tapi subuhnya tidur gitu kan. Nah, lebih baik subuh dikerjakan dibanding kita ngantuk gara-gara tahajud. Ya. Tapi nanti naik level lah. Nah, subuh juga, tahajud juga. Intinya yang ibadah-ibadah mahdhoh, ibadah fardu lakukan
kemudian iringi dengan akhlak. Perbaikan. Sekarang ada orang yang tidak melakukan kewajiban ibadah gara-gara dia merasa akhlaknya belum baik. Misalnya ngapain berjilbab? Ntar malah banyak kok orang berjilbab sekarang malah jadi apa? Nggak benar. Lakor gitu kan. Benar lah. Itu kan tidak begitu apa konsepnya ya. Konsepnya nggak begitu ya. Yang namanya kewajiban dilaksanakan saja, tapi ketika kita sudah melaksanakan ibadah dan syiar-syiar Islam, artinya kita siap menjadi duta Islam. Jangan sampai orang melihat kita taat, tapi kita dinilai akhlak kita buruk. Ya, nilai gara-gara akhlak kita yang buruk, akhirnya orang jauh daripada al-Islam. Jadi semuanya dibarengi dan ikhtiarkan. Jadi selalu berjalan beriringan. Apa? Banyak juga orang yang menganggap agama ini adalah ibadah ritualis, sehingga dia tidak mementingkan akhlaknya. Itu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda terhadap perempuan yang rajin sholat, rajin puasa, tapi mulutnya kepada tetangganya? Kata Rasulullah, di mana dia ya Rasulullah? Hiya finnar, neraka. Suka gibah, suka mencerca orang, suka mencaci orang, suka ngomongin orang. Nah, kemudian bagaimana ya Rasulullah kalau ada perempuan yang dia sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, Ramadan saja, tapi dia tidak menyakiti tetangga, mulutnya dijaga. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Dia dalam surga. Ustaz, bukannya konsepnya ini, Ustaz. Konsepnya tuh dengan ibadah yang baik, harusnya akhlaknya akan terjaga, Ustaz. Kan karena sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu salah satu dalilnya, Ustaz. Jadi kalau kita jaga ibadahnya, otomatis harusnya akhlak kita kan akan baik. Ya, akhlaknya akan baik, betul. Tapi bagaimana dia memahami Islam dulu secara benar gitu, konsepnya gimana gitu. Kalau dia hanya berpandangan bahwasanya agama itu adalah ibadah, dia memperbaiki sholat, tetapi dia tidak memaknai apa itu sholat, tidak akan bermanfaat apa-apa jadinya gitu. Tidak akan manfaat kalau dia tidak memaknai konsep Islam secara utuh gitu. Kalau dia hanya mengandalkan atau bersandar kepada sholatnya saja, maka akhirnya agama ini menjadi ritual belaka. Ritual belaka gitu kan. Ilmu kembali lagi ke Ustaz ya, ilmunya ya. Nah, makanya dia harus menggali ilmu, apa itu Islam, apa ajaran Islam, mana yang prioritas, mana yang bisa menyebabkan dia diazab, dan mana yang bisa menyelamatkan, dia harus tahu. Gitu. Terima kasih, luar biasa. Ya. Dan akhlak itu adalah salah satu usaha juga, ibadah juga sebetulnya. Karena akhlak itu ada yang diusahakan. Ya, ulama bagi akhlak itu menjadi dua kan. Ada akhlak yang sifatnya yang tabi'i atau akhlak yang sudah tercipta dia seperti itu. Kemudian ada akhlak yang diusahakan. Jadi manusia itu semuanya sebenarnya punya akhlak. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini punya akhlak yang sudah terinstal. Ya. Cuman ada akhlak yang belum terinstal dan belum dilatih. Ya kan? Kayaknya ada orang yang misalnya gini, akhlak yang sudah terinstal itu contohnya dia punya karakter emang dari kecil itu, dari orok, kata orang Betawi. Dia tuh senang senyum gitu. Maka dari kecil dia tuh senang senyum, jumpa orang senyum. Itu akhlak yang baik bukan? Baik. Akhlak yang baik, kecuali senyum sendiri ya. Akhlak yang baik. Tapi dia tidak punya akhlak yang sifatnya seperti ghibah. Dia baik sama orang, ramah, cuman di belakang orang dia sering ngomongin. Maka akhlak alami yang dia terima itu dia lanjutkan. Itu mudah senyum, ramah sama orang, itu lanjutkan saja karena sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kemudian akhlak yang harus dia perjuangkan untuk diperbaiki ialah akhlak yang tidak dia miliki dari lahir, yaitu akhlak suka ngomongin orang. Atau ada orang yang memang punya karakter suka berbagi. Sedekah ini emang dia senang sedekah aja. Ketemu orang tuh kasihan gitu, dia kasih sedekah. Memang tabiatnya seperti itu dari kecil. Itu namanya akhlak yang sudah perlu dia ada usaha di situ. Tapi dia punya akhlak yang lain lagi, malas misalnya. Dia malas belajar. Itu akhlak yang mesti dia perbaiki. Innama bu'istu li utammima makarima al-haq. Kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak
manusia. Atau orang itu sudah baik, banyak akhlaknya itu dominan baik, cuman faktornya hanya untuk karena orang nggak enakan atau perhatikan perasaan orang. Itu juga disempurnakan, akhlak itu seharusnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada berhentinya belajar dan berlatih dalam Islam. Ya. Dan kita tahu sendiri, masing-masing diri kita tahu diri kita, mana akhlak yang kita sudah miliki dari lahir. Ya. Nah, kalau dokter Iwan tuh akhlaknya rajin, orangnya rajin dari kecil udah rajin kayaknya. Masya Allah. Kayaknya ya, amin. Masya Allah. Amin. Tapi mungkin miskinnya beliau, gimana, Ustaz? tapi mungkin beliau punya akhlak yang harus dikurangin, ditambal, harus diperbaiki ya. Kita nggak tahu gitu kan. Anak pribadi juga gitu, ada akhlak yang mungkin kurang, itu yang harus diusahakan, dicari ilmunya bagaimana, melatihnya gimana, sehingga nanti di usia makin tua kita, makin matang usia kita, akhlak kita semakin sempurna, paripurna. Makin ada yang kurang-kurang, kita makin. Nah, biasanya Allah datangkan tuh, kalau biasanya akhlaknya orangnya pemarah, Allah datangkan masalah lagi, supaya dia menjadi orang yang sabar, dia menjadi orang yang tenang, nah, sebagainya. Allahu a'lam. Kalau Rasulullah, akhlak beliau di atas itu semua akhlak yang baik beliau punya tadi itu, melebihi bahkan dari manusia biasa. Kalau memberi di saat punya itu wajar nggak? Baik nggak? Baik. Tapi beliau memberi ketika beliau butuh dan ketika beliau punya. Ketika beliau tidak punya dan ketika beliau punya dan ketika beliau butuh. Jadi beliau banyak mendapatkan uang tapi salurkan lagi. Beliau butuh dikasih lagi. Jadi memberi itu bagus, tapi memberi di situasi yang tidak memungkinkan itu lebih bagus lagi. Ya. Memaafkan itu baik, tapi memaafkan ketika kita punya kesempatan untuk membalas musuh itu lebih luar biasa lagi. Dan itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal ialah bulan mengenang atau kembali merefresh ingatan kita tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, krisis teladan kita saat ini. Tidak ada lagi teladan selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Kalau tidak mungkin kita tutup. Mahasiswa yang mau bertanya silakan. Ini ada mahasiswi. Kalau nggak ada, ayo sudah ditutup. Kita tutup, bisa Ustaz? Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mas Sisi, silakan Mas, tutup Mas. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Ustadz untuk pembahasan surat Al-Qalam pada malam ini. Baru 4 ayat yang kita bahas. Masya Allah, begitu banyak ceritanya dan begitu banyak ilmu yang kita dapat. Terima kasih juga kepada para jamaah atas kehadiran malam ini. Mudah-mudahan majelis kita malam ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi Rabu pekan depan di jam yang sama, dengan link yang sama, dengan Ustadz yang insya Allah masih sama. Ya, nanti cari Ustadz yang baru ya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.